Hasil dan pembahasan uji instrumen reliabilitas hasilnya sebagai berikut di tabel. Uji ini menggunakan nilai alpha converge 0,6 yaitu reliabilitas dinyatakan semakin reliable jika hasil dari perhitungan alpha converge di atas 0,6. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan semua instrumen variabel pada penelitian ini dikatakan telah memenuhi syarat reliabilitas, yaitu koefisien alpha converge di atas 0,6. Hasil analisis regresinya sebagai berikut. Yang pertama, hipotesa 1, keterangannya pengaruh KWL terhadap kepuasan kerja, nilai beta dan nilai betanya 0,415, setnya 00, keterangannya signifikan H1 diterima. Selanjutnya hipotesa 2, pengaruh pemberdayaan kepuasan kerja, nilai betanya 0,425, setnya 000, keterangannya signifikan H2 diterima. Selanjutnya regresi 1, pengaruh KWL dan pemberdayaan terhadap kepuasan kerja, nilai betanya adjusted R squared 0,605, seknya F dihitung 92,211, seknya 000. Hipotesa 3, pengaruh KWL terhadap OCB, nilai betanya 0,436, seknya 000, keterangannya signifikan H3 diterima. Hipotesa 4, pengaruh pemberdayaan terhadap OCB, nilai betanya 0,054, seknya 0,558, keterangannya tidak signifikan, H4 ditolak. Hipotesa 5, pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB, nilai betanya 0,37, seknya 000, keterangannya signifikan, H5 diterima. Regresi 2, pengaruh KWL, pemberdayaan, dan kepuasan kerja terhadap OCB, adjusted R-nya 0,621, seknya F dihitung 65,935, seknya 00. Analisis regresi. Pertama, persamaan regresi model 1 menunjukkan variabel quality the work life KWL X1 ini memiliki koefisien beta regresi bertanda positif dan sebesar 0,415 yang memberikan arti bahwa kepuasan kerja Y1 dipengaruhi oleh variabel KWL dalam arah yang sama. Jadi semakin kuat pengaruh KWL, maka kepuasan kerja juga semakin kuat atau meningkat. Sedangkan variabel pemberdayaan X2 memiliki koefisien regresi bertanda positif juga sebesar 0,425 dan dinilai setnya 0,00 yang memberikan makna bahwa kepuasan kerja Y1 dipengaruhi oleh variabel pemberdayaan dalam arah yang sama. Persamaan regresi model 2 menunjukkan variabel KWL memiliki koefisien beta regresi bertanda positif sebesar 0,436 dan nilai C-nya 0,00 yang memberikan makna bahwa organizational stringent behavior atau OCB Y2 dipengaruhi oleh variabel KWL. Tetapi untuk variabel pemberdayaan memiliki koefisien beta regresi positif sebesar 0,054 dengan nilai C-nya sebesar 0,558 yang memberikan makna bahwa pemberdayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB atau diartikan bahwa pemberdayaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan OCB. Pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB. Uji model persamaan 1. Yang pertama ada koefisien determinasi R2, kontribusi pengaruh variabel KWL dan pemberdayaan terhadap kepuasan kerja. Model regresi 1 menunjukkan nilai adjuster R square sebesar 0,605 atau 60,5%, yang berarti bahwa 60,5% perubahan kepuasan kerja mampu dijelaskan oleh variabel KWL dan pemberdayaan, sedangkan sisanya 100% dikurang 60,5%, yaitu 39,5%. Yang kedua, uji F. Hasil uji signifikasi uji F ini model regresi 1 menunjukkan 92,211 dan signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000 adalah lebih kecil daripada probabilitas 0,05. Dengan demikian, syarat simultan terhadap pengaruh antara variabel bebas yang diuji terhadap
variabel terikatnya dalam model ini pengaruh simultan adalah pengaruh KWL dan pemberdayaan terhadap kepuasan kerja. Persamaan 2. Yang pertama, koefisien determinasi, kontribusi pengaruh variabel KWL, pemberdayaan, dan kepuasan kerja terhadap OCB. Model regresi 2 menunjukkan nilai adjuster R-square sebesar 0,621 atau 62,1%, yang berarti bahwa 62,1% perubahan OCB mampu dijelaskan oleh variabel KWL, pemberdayaan, dan kepuasan kerja, sedangkan sisanya 100% kurang 62,1% adalah 37,9%. Yang kedua, uji F. Model regresi 2, hasil uji signifikasi parameter uji F menunjukkan 65,935 dan signifikasi yang diperoleh sebesar 0,000 adalah lebih kecil daripada probabilitas 0,05. Dengan demikian, secara simultan terhadap pengaruh di antara variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikatnya. Dalam model ini, pengaruh simultan adalah pengaruh KWL, pemberdayaan, dan kepuasan kerja terhadap OCB. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pertama, KWL berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pada anggota Satpol PP. Untuk membuktikan signifikasi pengaruh antara KWL terhadap kepuasan kerja dinyatakan signifikan yang ditujukan oleh nilai signifikasi 0,000, nilai signifikasi kurang dari 0,05. Hasilnya membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan KWL berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja anggota Satpol PP Pekalongan terbukti diterima. Apabila KWL dilakukan dengan baik, maka kepuasan kerja juga semakin meningkat. Pengujian hipotesis kedua. H2 pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja anggota Satpol PP. Untuk membuktikan antara pemberdayaan terhadap kepuasan kerja dapat ditunjukkan oleh signifikasi 0,00 lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05, maka hipotesis kedua dinyatakan diterima. Hasilnya membuktikan bahwa pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, dengan naiknya kepuasan kerja dipengaruhi oleh naiknya pemberdayaan yang dilakukan pada anggota Satpol PP. Pengujian hipotesis ketiga, H3 KWL berpengaruh positif terhadap OCB pada anggota Satpol PP Pekalongan. Untuk membuktikan signifikasi pengaruh antara KWL terhadap OCB dinyatakan signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang dinyatakan KWL berpengaruh positif terhadap OCB anggota Satpol PP Kota Pekalongan terbukti dapat diterima. Selanjutnya penguji hipotesis keempat, H4 pemberdayaan berpengaruh positif terhadap OCB pada anggota Satpol PP Kota Pekalongan. Untuk membuktikan pengaruh antara pemberdayaan terhadap OCB dinyatakan tidak signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikasi 0,558 sebesar ini dari nilai signifikasi 0,05. Karena koefisien pemberdayaan terhadap OCB bertanda positif, hasil ini membuktikan bahwa pemberdayaan berpengaruh terhadap OCB dan tidak signifikan pada tingkat probabilitas 0,05. Hal ini disebabkan kurangnya otonomi terhadap pekerjaan, keputusan yang masih kurang baik, kendali terhadap kemajuan instansi, dan kesempatan dalam pengambilan keputusan yang mendesak pada anggota Satpol PP Kota Pekalongan. Pengujian hipotesis kelima, H5 kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap
OCB pada anggota Satpol PP Pekalongan. Untuk membuktikan signifikasi pengaruh antara kepuasan kerja terhadap OCB dinyatakan signifikan, yang ditunjukkan oleh signifikasi 0,00 lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap OCB anggota Satpol PP Kota Pekalongan terbukti Satpol PP Kota Pekalongan terbukti diterima pada level 5%. Pengujian hipotesis 6 dan 7 dengan Sobel test uji mediasi. Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungannya melalui sebuah variabel mediasi secara signifikasi mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Pengaruh KWL dikurang KWL dikurang X1 dapat pemberdayaan terhadap X2 OCB Y2 melalui kepuasan kerja Y1. Dalam hal ini variabel Y1 merupakan mediator hubungan dari X1 dan X2 ke Y2. Untuk menguji seberapa besar peran variabel Y1 memediasi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y2 digunakan uji soluble test. Hasil uji soluble testnya sebagai berikut. Yang pertama ada kepuasan kerja memediasi pengaruh KWL terhadap organ OCB. Di indeks efeknya tabelnya sebagai berikut, dan kepuasan kerja memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap OCB-nya juga tabelnya sebagai berikut. Jadi, kesimpulannya, KWL memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin efektif KWL, maka semakin tinggi kepuasan kerja. KWL memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap OCB. Semakin efektif KWL, maka semakin tinggi OCB. Pemberdayaan terhadap OCB tidak terbukti dan tidak signifikan. Meskipun semakin pemberdayaan ditingkatkan, maka tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan aspek OCB Satpol PP. Kepuasan kerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap OCB. Semakin kepuasan kerja ditingkatkan, maka OCB akan meningkat. Pada kasus ini, memediasi pengaruh KWL terhadap OCB berarti aspek OCB pada anggota Satpol PP dipengaruhi langsung oleh KWL, tetapi juga karena adanya aspek kepuasan kerja. Pemberdayaan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB, maka hal ini perlu mediasi total oleh kepuasan kerja agar pemberdayaan mampu mempengaruhi OCB. Ini berarti aspek OCB pada anggota Satpol PP dipengaruhi tidak langsung oleh pemberdayaan, akan tetapi adanya aspek kepuasan kerja. Kelebihannya yang pertama menggunakan judul yang jelas dan relevan dengan isi dokumen, yaitu mengenai pengaruh KWL pemberdayaan terhadap OCB dengan mediasi kepuasan kerja pada Satpol PP. Yang kedua, mempunyai latar belakang masalah yang jelas, mengemukakan permasalahan yang ada di lapangan secara deskriptif. Yang ketiga, menggunakan landasan teori dan kerangka berpikir yang relevan untuk menjelaskan konsep-konsep yang diteliti. Yang keempat, metode penelitian yang digunakan sudah sesuai dengan standar penelitian, mulai dari jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, uji validitas dan reliabilitas, hingga analisis data. Dan yang terakhir, hasil penelitian ditampilkan secara sistematis melalui tabel dan gambar yang mendukung pembahasan. Kekurangannya yang pertama, belum secara jelas mengidentifikasi kontribusi penting hasil penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembahasan hasil penelitian belum dikaitkan secara mendalam dalam teori yang digunakan. Yang ketiga, belum ada saran atau implikasi dari hasil penelitian untuk praktik manajemen SDM di Satpol PP Pekalongan. Yang keempat, referensi yang digunakan belum lengkap dan terstruktur dengan baik. Dan yang terakhir, kuesioner sebagai alat ukur belum dilampirkan secara utuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.